Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia sehingga hari ini dapat sehat, dapat aktivitas seperti biasanya. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan ke pangkuan baginda Rasul yang habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga sahabat tabi'in tabi'at, dan semoga sampai syafatul uzma kepada kita selaku umatnya, amin ya rabbal alamin. Baik teman-temanku, guru PAI wabil khusus yang saya hormati, yang saya banggakan selaku peserta SKB tahun 2020 ini. Kali ini saya akan coba memberikan bocoran terkait SKB guru PAI ya untuk tahun pelajaran tahun anggaran 2019 dan dilaksanakan pada tahun 2020 ini. Seperti video yang saya upload beberapa waktu ke belakang tadi, yang pertama itu soal pedagogik ya, sama terkait kurikulum, terkait metode pembelajaran, strategi pembelajaran, alokasi waktu, silabus, RPP, tentu yang profesional, bukan hanya sekedar abal-abal atau mohon maaf yang copy paste, tapi benar-benar yang memang antara yang kita kerjakan diketik ataupun tulis tangan, administrasinya itu memang harus fakta di lapangan dengan realitanya. Kalau kita sering ataupun selalu menggunakan itu dengan sesuai atau dengan kaidah yang berlaku, tidak akan kesulitan. Tapi bagi kita yang kadang-kadang copy paste ya akan mengalami kendala di sini karena memang harus dituntut sesuai dengan profesional gurunya, tidak hanya sekedar mengajar dan sebagainya. Pedagogi 30 soal ya, 30 soal, semuanya dikaitkan dengan studi kasus di lapangan. Bagaimana cara membuat soal yang baik, kisi-kisi yang baik, kemudian instrumen yang baik, kemudian instrumen pengolahan nilai, kemudian juga instrumen KKM, kemudian alokasi waktu, kemudian eh, pendekatan-pendekatan, instrumen penilaian, kepribadian, kemudian ada beberapa terkait kasus siswa di lapangan, dan kita dituntut mencarikan solusi yang terbaik. Jadi kita harus memahami tentang teori-teori pembelajaran, kemudian kita harus memahami, harus mendalami itu sehingga kita menguasai apa yang diinginkan oleh soal terkait tentang keilmuan itu. Yang kedua, untuk materi keprofesionalan untuk PAI-nya. Nah, ini ya, teman-teman yang PAI ini harus perhatikan baik-baik. Kemarin kan rumor di lapangan lewat Google, lewat YouTube, lewat aplikasi-aplikasi penunjang SKB itu banyak sekali muncul ya tentang sejarah-sejarah Islam pada masa lampau, pada masa nabi-nabi, rasul, kemudian pada masa Khulafaur Rasyidin, pada masa dinasti Umayyah, Abbasiyah, ya. Ternyata nih ya, yang muncul itu kemarin sama sekali tidak ada terkait sejarah Islam pada zaman dulu kala. Maksudnya zaman Khalifah lah ya, tidak ada. Bahkan siapa kan menghafalkan siapa tokoh-tokoh keilmuan muslim zaman dulu yang terkenal seperti Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, kemudian Musa al-Kharizim, ya, tapi ternyata itu tidak ada sama sekali. Saya garis bawahi kemarin saya tidak ada muncul soal terkait siapakah tokoh-tokoh ilmuwan pada zaman dulu atau pada zaman waktu itu yang memang terkenal mendunia dan sampai saat ini masih digunakan keilmuan, tidak ada. Peta buta, peta baik yang sifatnya internasional, maksudnya di belahan dunia Asia, Arabia, kemudian Afrika dan Eropa sebagian, itu tidak ada sama sekali. Saya sudah menghafalkan ya, dinasti Abbasiyah itu sampai mana lokasinya, ibu kotanya di mana, negaranya apa, nomor berapa. Saya udah menyimpan di memori saya itu sudah jelas sekali. Irak di sini, Iran di sini, Persia, Suriah, kemudian Syria, kemudian Lebanon, Yordania, Mesir, Maroko, Spanyol, Afghanistan, Uzbekistan, India, Gujarat. Itu saya sudah rekam di sini, tidak ada. Sama sekali tidak ada peta buta, baik yang internasional maupun yang nasional, para wali. Tidak ada Sunan Gresik menyebarkan di mana, tunjukkan oleh peta, tidak ada. Sama sekali tidak ada peta buta kemarin ya, teman-teman nih ya, sepanjang pengalaman ataupun sebuah referensi
yang benar-benar sih apa yang saya sampaikan itu memang sama apa yang akan nanti teman-teman kerjakan di soal SKD. Tidak ada peta buta, tidak ada tokoh ilmuwan terdahulu. Nah, cuma ada muncul salah satu tokoh yang memang saya sendiri belum membaca cerita tersebut tentang Al-Ayyubi, kalau nggak salah ya. Al-Ayyubi itu muncul kutipan-kutipan terkait kebangsaan di sana muncul. Nah, pertanyaan itu apa yang harus dilakukan terkait aplikasi daripada kata-kata mutiara dari Al-Ayyubi tadi. Jadi Al-Ayyubi nanti itu akan eh, apa dimunculkan sebuah perkataan beliau terkait ya kata-kata mutiara lah ya, seperti itu. Kita harus bisa mengaplikasikan ataupun menerapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti apa. Ya ini agak sedikit mudah sih, yang penting kita paham akan maksud daripada kata-kata beliau di teks nanti di sana. Kita harus terjun ke lapangan, ke anak-anak tentunya di sini ya, bukan ke hari ke masyarakat tapi ke kelas, turun ke kelas. Seperti itu. Kemudian juga di keprofesionalan tidak ada ngitung rata-rata kelas, tidak ada. Kemudian tidak ada yang ngitung analisis betul soal, tidak ada. Hitung-hitungan saya kemarin tidak ada karena kan saya satu soal tidak ada zakat mal, zakat fitrah tidak ada. Tidak ada tentang neraka ataupun surga, tidak ada. Nah, cuma ada tentang ini, tentang perjanjian Hudaibiyah, kemudian Piagam Madinah itu ada. Itu ada ya. Itu ada tentang Piagam Madinah dan perjanjian Hudaibiyah itu ada. Kemudian kebanyakan itu memang tadi studi kasus kebanyakannya. Ada masalah apa dikaitkan tentang kependidikan, kita PAI khususnya, itu apa solusinya. Kemudian kan hadis-hadis di sana muncul. Cuman hadisnya memang hadis-hadis yang tidak familiar, yang tidak sering saya baca utamanya ya, jadi memang itu agak sedikit aneh juga. Hadis-hadisnya hadis-hadis yang sedikit agak jarang terdengar. Kemudian dicarikan korelasi antara firman Allah dengan hadis Rasul. Jadi firman Allah umpamanya tentang apa, di bawahnya tadi di optionnya tuh hadis yang mendukung kepada firman Allah tersebut apa. Nah, jadi kita harus mengerti bahasa Arab, arti daripada hadis, dan kalau itu harus bisa kita tangkap. Mungkin bagi teman-teman yang memang sudah paham betul tentang bahasa Arab atau bisa mengartikan tulisan Arab, itu akan sangat mudah. Tapi bagi teman-teman yang belum begitu mahir di bidang Arab, ya kita cari kata-kata yang memang ada mirip-miripnya. Contoh di atas ada kata-kata ya ayyuhallazina amanu, di bawahnya juga cari yang ada amanu, atau ya ayuhan nas cari yang ada nasnya. Seperti itu ya. Jadi cari-cari, pintar-pintar kita dengan detail mencari pecahan kalimat dalam konteks dalil Allah, firman Allah, dengan tadi di bawah dengan hadis Rasul. Cari kata-kata yang daripada tentang al-haji, berarti haji, cari dengan abcd yang haji. Seperti itu mah, itu menteri kalau memang kita udah pusing, udah mentok, nggak paham. Tapi yang bagus mah ya kita memahami secara utuh. Nah, kemudian juga banyak terkait tentang kandungan surat, lanjutan ayat, kemudian arti dari potongan ayat. Tentang hadis juga ada. Hadis yang jenis-jenis hadis yang ada mutawatir, mardur, gharib dan sebagainya, itu di sana ada ya. Jenis-jenis hadis, kemudian ada tentang perawi, matan, sanad, di sana juga ada ya. Jadi tentang hadis di sana agak sedikit ada, mungkin sekitar 3 nomor itu hadis, cukup hadis, jenis hadis, kemudian sanadnya, matanya, perawinya di sana juga ada. Kemudian tentang potongan ayat banyak. Juga sama ya, ini ayat juga ini banyak kandungan ayat yang memang di luar pendidikan, guys. Di luar materi, maksudnya di luar materi yang muncul di bangku SMA, SMP ataupun SD. Jadi di luar itu. Jadi memang ada suatu potongan ayat, tapi memang menyangkut kepada realita di lapangan tentang tanggung jawab, tentang etos kerja. Cuman ya di luar materi yang sering kita ajarkan di bab atau di materi bangku SMA, SMP maupun SD. Hadisnya pun sama, di luar materi yang kita ajarkan. Kemudian tidak ada sejarah Wali Songo,
di mana siapa nama ayah, umpamanya ayah Sunan Muria tidak ada ya, tidak ada namanya eh, tentang sejarah Sunan Ampel, tidak ada sebenarnya, tidak ada Wali Songo, tidak ada muncul sejarah Wali Songo di sana. Khulafaur Rasyidin juga tidak ada. Kemudian ekspansi wilayah dinasti Umayyah Abbasiyah juga tidak ada. Jadi banyak yang tidak ada ya. Justru yang muncul itu terkait tentang permasalahan di kelas kebanyakannya. Tapi ya tidak ada yang spesifik terkait PAI sih. Loh ini hidung saya gatal, maaf ya teman-teman. Kemudian tentang media pembelajaran, media apa yang cocok, yang efektif terkait pembelajaran di bangku SMP, SMA. Juga ada memainkan kalimat, menyambung kalimat, contoh gini. Pada saat pembelajaran berlangsung, ini yang tentang keprofesionalan ya, bukan pedagogik nih, seperti ini. Guru matematika kelas 7 akan memberikan sebuah persepsi terkait pertanyaan terkait materi matematika kelas titik-titik. Nah, jadi guru A, guru matematika kelas 8, sebelum memulai pembelajaran mengajukan dulu pertanyaan terkait matematika kelas titik-titik. Nah, di sini akan melanjutkan apakah jawabannya A kelas 7 terkait materi yang sudah dikuasai dari seluruh ataupun sebagian siswa, baru melanjutkan materi yang akan kita ajarkan, ataukah yang B kelas 8 terkait materi yang telah disampaikan untuk mengecek apakah ada anak-anak yang sudah paham ataupun ada yang belum paham sebelum memulai kegiatan pembelajaran di materi selanjutnya. Jadi ada pertanyaan yang mengecoh yang harus memerlukan pemahaman yang sangat mendalam. Ada permainan kata di sana ya, harus tahu kita kata kuncinya apa. Jadi pintar-pintar kita menggali kata kunci di dalam sebuah tujuan soal. Ini ya, harus dipahami apa kata kuncinya. Apakah mencari sebuah arahan tertentu ataukah mencari apa, harus tahu. Pokoknya ada beberapa suku kata atau ada beberapa kalimat yang menjadi kata kunci. Ini kata kuncinya, apakah yang diinginkan adalah hasilnya, ataukah diinginkan itu adalah instrumennya, ataukah apa yang diinginkan oleh sesuatu, apanya harus kita pahami dengan baik. Itu untuk keprofesionalan. Juga tentang ayat tentang jenis ataupun tafsir ya. Jenis-jenis tafsir itu sana ada tafsir Jalalain dan sebagainya, sana ada ya. Ada karangan siapa, kemudian pokoknya banyak soal-soal yang di luar dugaan. Kemarin saya ngapalkan tentang sejarah-sejarah itu zaman dulu, ternyata tidak muncul sama sekali. Peta buta tidak muncul. Justru yang muncul adalah pendalaman materi tentang keprofesional guru untuk diaplikasikan ke dalam kegiatan di kelas sehari-hari. Jadi dimintai solusi, dimintai jalan keluar untuk pemecahan suatu masalah terkait proses pembelajaran untuk mencapai tujuan daripada pembelajaran yang kita buat. Seperti itu. Indikator, tujuan, kemudian KIKD, kegiatan pembelajaran sampai kepada instrumen penilaian ataupun evaluasi di sana. Ya. Itu mungkin yang dapat saya bocorkan untuk kesempatan kali ini. Sekali lagi, di pedagogik harus memahami keilmuan pedagogik secara utuh. Kalau perlu kalian baca-baca soal-soal PPG ataupun PLPG, itu sangat-sangat sekali mendukung untuk penguasaan materi pedagogik. Yang kedua, tentang keprofesionalan juga tadi tidak ada peta buta, tidak ada sejarah tentang Rasul, Khulafaur Rasyidin, para khalifah setelah Khulafaur Rasyidin, kemudian para wali tidak ada. Ya. Kebanyakannya hadis, potongan ayat, korelasi antara Al-Quran dan hadis, kemudian kandungan ayat, kemudian jenis-jenis hadis,
Kemudian terkait ini hukum bacaan tajwid maksudnya ya, ada mim mati dan nun mati atau tanwin, kemudian ada ma dan sebagainya itu ada di sana. Itu mah udah bisa lah ya, udah paham teman-teman semuanya. Kemudian terkait pemecahan masalah di lapangan, terkait media pembelajaran, pendekatan, kemudian instrumen penilaian, kemudian kisi-kisi yang baik, kemudian terkait solusi untuk sebuah kasus tertentu di dalam kelas. Kemudian tidak ada soal yang menyangkut tentang PTK, tidak ada dengan jenis-jenis PTK, tidak ada di sana. Kemudian muncul macam-macam tafsir atau jenis-jenis tafsir. Kemudian muncul kutipan tokoh Al-Ayyubi. Kemudian terkait apa namanya, lupa lagi nih saya. Intinya tidak ada soal-soal menyangkut zakat, haji, kemudian toharoh, kemudian amaliyah, kemudian jenis-jenis hukum, tidak ada apa namanya, tidak ada surga neraka, tidak ada, kemudian tidak ada wakaf, tidak ada apa namanya, riba, tidak ada, pernikahan juga tidak ada. Bahkan tentang kopi pun tidak ada sama sekali, kopi tidak muncul di sana, tidak muncul sama sekali. Saya kan kemarin waktu belajar membaca kopi ternyata tidak muncul. Ya, itu mungkin yang bisa saya ceritakan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi teman-teman yang belum SKB, semoga sukses, semoga dapat mengerjakan soal dengan sebaik-baiknya dan keluar dengan hasil yang semaksimal mungkin. Setelah mengerjakan soal, kalian akan diminta kuesioner. Jadi pilih option sesuai dengan pernyataan di atas. Contoh gini, apakah sudah maksimal petugas kami, apakah sudah optimal pelayanan kami, apakah sudah efektif dan sebagainya, ramah dan sebagainya. Pilih. Nanti setelah itu klik selesai, akan muncul nama kita, NIK, nama peserta, skor SKB. Itu akan menjadi sebuah kesimpulan terakhir terkait perolehan skor kita dari bidang SKB ini. Ya. Sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat. Sekali lagi saya doakan semoga teman-teman yang belum tes SKB dapat mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.